Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai physical property of acoustic wave in water. Berikut ada nama-nama anggota dari kelompok 4A. Lalu ada visi misi prodi ilmu kelautan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Yohana Nabilia Robinson Sihombing dengan NIM 22135111012. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang gelombang akustik merupakan getaran mekanis yang merambat melalui medium seperti air dengan kecepatan tertentu. Dengan demikian, penelitian tentang sifat fisik gelombang akustik dalam air terus menjadi fokus utama dalam ilmu kelautan di sekitarnya dan digunakan dalam aplikasi praktis seperti sonar dan komunikasi bawah air. Salah satu sifat fisik utama gelombang akustik dalam air adalah kecepatan rambatnya. Sedangkan spektrum gelombang akustik digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik gelombang dalam air. Penelitian tentang spektrum gelombang membantu dalam pengembangan teknologi untuk bidang seperti deteksi kapal selam, pemetaan dasar laut, dan pemantauan lingkungan perairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang dalam bidang satu dimensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Ananda Arjawa dengan NIM awalan 22 dan akhiran 016. Sebelum masuk ke pengertian dari gelombang dalam bidang satu dimensi, kita masuk dulu ke pengertian dari gelombang sendiri. Gelombang merupakan sebuah energi getaran yang merambat melalui suatu medium dari satu titik ke titik lainnya. Maksud dari medium ini adalah materi yang memungkinkan gelombang itu untuk merambat melalui sekitarnya. Nah, medium di sini dapat berupa gas, cairan, atau padatan, tergantung pada jenis gelombang yang sedang diamati. Kemudian, untuk pengertian dari bidang gelombang satu dimensi tersendiri adalah suatu konsep yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan perambatan gelombang dalam satu dimensi spasial. Nah, ini berarti bahwa gelombang tersebut hanya merambat ke depan atau ke belakang sepanjang satu garis lurus. Bisa dilihat pada gambar di samping, ini merupakan salah satu penerapan dari gelombang dalam bidang satu dimensi. Terlihat ada seuntaian tali yang dipegang kedua ujungnya. Dalam kasus ini, gelombang mekanik merambat maju dan mundur sepanjang tali, membentuk seperti bidang gelombang satu dimensi, di mana setiap titik pada tali tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah seiring dengan perambatan gelombang. Nah, dalam gelombang satu dimensi tersendiri, getaran dan perambatan gelombang terjadi sejajar dengan satu arah. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi Bintang Alapsi dengan NIM akhiran 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gelombang akustik dalam satu dimensi. Gelombang akustik dengan dimensi 1 adalah gelombang mekanik longitudal yang dapat bergerak dalam medium padat, cair, dan gas. Gelombang akustik diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang akustik dengan dimensi 1 memiliki sifat yang berbeda dari gelombang akustik dalam dimensi yang lebih tinggi. Dalam dimensi 1, gelombang akustik tidak dapat membentuk gelombang yang berbentuk sinusoidal seperti yang terjadi dalam dimensi 2 atau lebih. Tetapi gelombang akustik satu dimensi masih dapat menyebabkan efek pemantulan, pembiasan, dan hambaran dalam medium gelombang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ancel Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai propagasi gelombang satu dimensi dalam air. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu gelombang satu dimensi.
Jadi gelombang satu dimensi itu adalah gelombang yang merambat dari satu arah. Jadi dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, contohnya itu adalah gelombang tali, gelombang pada dawai, dan juga sejenisnya. Nah, propagasi gelombang satu dimensi dalam air ini terjadi ketika gelombang elektromagnetik atau gelombang akustik ini bergerak melalui media air. Nah, media cair, gelombang elektromagnetik ini dapat menyebabkan fenomena seperti radio wave propagation loss. Nah, yang disebabkan oleh perubahan volume objek dan ruang di sekitar transmisinya. Gelombang akustik ini juga seperti gelombang suara dari sonar, jadi ia berdampak oleh kadar garam, temperatur, dan juga tekanan air, serta partikel yang terkandung di dalam air. Seperti yang kita lihat foto di depan layar ini, jadi gelombang itu hanya terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi dia bisa merambat dari sumbu X ke Y atau bisa sebaliknya dari sumbu Y ke X. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Bruce Tanggang dengan NIM awalan 22, akhiran 015. Selanjutnya, peran refleksi, refraksi, dan interferensi gelombang dalam air. Refleksi gelombang air terjadi ketika gelombang bertemu dengan permukaan atau rintangan seperti tebing curam atau dinding laut. Refraksi adalah pembelokan arah gelombang saat melewati daerah dengan kedalaman yang berbeda. Interferensi terjadi ketika dua gelombang bertemu dan menggabungkan amplitudo mereka yang bisa menguatkan atau melemahkan gelombang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Miranda Jingga Ayu Puspita dengan awalan NIM 22 dan akhiran 07. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang akustik dalam 3 dimensi. Gelombang akustik dalam 3 dimensi itu mengacu pada perambatan getaran mekanis dalam medium yang menghasilkan suara. Gelombang ini memiliki karakteristik seperti amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang yang mempengaruhi sifat fisik suara yang terdengar. Gelombang ini merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan dengan partikel-partikel medium bergetar yang searah dengan perambatan gelombang. Untuk gelombang 3 dimensi itu memiliki 3 parameter penting. Yang pertama, amplitudo, di mana amplitudo itu merupakan besaran maksimum perambatan gelombang yang berkaitan dengan kekuatan suara yang terdengar. Yang kedua, ada frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah lengkap osilasi yang terjadi dalam 1 detik dengan satuan frekuensi Hertz, di mana jika frekuensi suara yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan frekuensi suara yang lebih rendah menghasilkan nada yang lebih rendah. Yang ketiga, ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu merupakan jarak antara dua titik pada gelombang yang berdekatan dan memiliki fase yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk gelombang 3 dimensi bisa didapatkan dari gelombang bunyi yang merupakan gelombang 3 dimensi karena medium gelombangnya bersifat 3 dimensi. Gelombang bunyi mempunyai kelajuan yang berbeda-beda di dalam berbagai medium. Untuk medium yang sama, faktor yang mempengaruhi arah penyebaran energi gelombang bunyi adalah keadaan atmosfer sekitar, efek permukaan, dan bentuk geometri sumber yang berakibat pada penyebaran muka gelombang. Ada 2 macam geometri muka gelombang, yaitu geometri berbentuk bola dan silinder. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, saya perkenalin nama saya Maure dari awalan NIM 21 dan akhiran 11. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang propagasi gelombang 3 dimensi dalam air. Jadi teknologi akustik ini selanjutnya mengalami banyak perkembangan hingga ditemukannya sistem sound and ranging, yaitu sonar. Jadi intinya tuh bahwa caranya pengaruh kecepatan suara sangat dipengaruhi oleh temperatur, dan pola propagasi akustik bawah air ini sangat tergantung terhadap kecepatan suara. Oleh karena itu, maka temperatur ini juga sangat mempengaruhi pola propagasi gelombang akustik di bawah airnya.
Mungkin sekian dari saya, terima kasih, dan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengaruh medium perantaraan Perkenalkan, nama saya Melkitita Betelkui Siombing dengan NIM awalan 22 dan akhiran 105. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh medium perantaraan terhadap gelombang 3 dimensi. Adapun pengaruh medium perantaraan dalam air terhadap gelombang 3 dimensi yaitu pertama, kepadatan air. Kepadatan air mempengaruhi amplitudo gelombang, semakin tinggi kepadatan air semakin besar amplitudo gelombangnya. Yang kedua, viskositas air mempengaruhi penyebaran gelombang, atau air yang lebih viskos akan menghasilkan perambatan gelombang yang lebih lambat dan penyerapan energi gelombang yang lebih besar. Yang ketiga, kecepatan suara dalam air mempengaruhi kecepatan propagasi gelombang, semakin tinggi kecepatan suara air dalam air, semakin cepat gelombang akan merambat. Yang keempat, refleksi medium air dapat menyebabkan refleksi gelombang di mana gelombang dapat dipantulkan kembali ketika bertemu dengan permukaan antara dua medium dengan kecepatan gelombang. Yang terakhir, diffraksi medium air juga mempengaruhi fenomena diffraksi di mana gelombang dapat melengkungkan ketika bertemu dengan penghalang atau celah. Sekian dari saya, akan dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama Marcelia Takca Putri dengan NIM awalan 22 dan akhiran 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spektrum gelombang. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang definisi spektrum. Jadi spektrum itu merupakan sekumpulan sinyal yang memantulkan atau menguraikan sinyal agar dapat diperoleh hasilnya. Lalu di spektrum sendiri itu memiliki artian juga sebagai deretan gelombang. Jadi dalam hal ini, spektrum gelombang memiliki fungsi untuk memantulkan suara atau gelombang agar dapat menggambarkan karakteristik dari gelombang yang ada di lautan. Dalam mengetahui spektrum gelombang tentunya memiliki keterbatasan juga. Jadi karena keterbatasan dalam kemampuan mengetahui atau mendapatkan jenis-jenis gelombang, dapat digunakan melalui input data dengan menggunakan faktor kecepatan angin untuk mengetahui berbagai jenis spektrum gelombang yang dihasilkan. Lalu pada gambar di sini juga terdapat spektrum gelombang yang menghasilkan beberapa hasil seperti amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, jarak, dan lain-lain. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Seranovela Manalu dengan NIM 22 dan akhiran 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan frekuensi gelombang, amplitudo, dan tegangan. Dalam menentukan panjang gelombang akan membutuhkan pengaruh dari amplitudo, frekuensi, dan tegangan. Dalam menentukan pengaruh amplitudo dibutuhkan variabel bebas yaitu frekuensi, variabel terkontrol yaitu tegangan, variabel terikat yaitu panjang dan bilangan gelombang, frekuensi sudut dan kecepatan, dan juga periode. Dalam menentukan pengaruh tegangan dibutuhkan variabel bebasnya tegangan, variabel terkontrolnya yaitu amplitudo, variabel terikatnya yaitu panjang dan bilangan gelombang, frekuensi sudut, kecepatan, dan periode. Dalam menentukan pengaruh frekuensi dibutuhkan variabel bebas amplitudo, variabel terkontrol tegangan, variabel terikat gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, kecepatan, dan periode. Dari keterangan di sini dapat dilihat bahwa amplitudo, frekuensi, dan tegangan itu saling berhubungan dan sejalan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Pratnya Paramita dengan NIM awalan 22 dan akhiran 019. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan spektrum frekuensi gelombang dalam bidang akustik. Spektrum frekuensi adalah alat penting dalam teknik akustik dan audio yang memberikan wawasan tentang komposisi sinyal suara dengan menampilkan hubungan antara frekuensi diukur dalam hertz dan intensitas diukur dalam desibel. Spektrum memungkinkan insinyur suara menganalisis dan memahami struktur suara. Pengukuran tingkat suara dengan kemampuan analisis frekuensi terintegrasi seperti analisa pita 1/1 atau 1/3 oktav atau fast Fourier transform
atau disingkat dengan FFT, adalah alat populer yang di domain ini. Hal ini menjadikan alat ini penting untuk analisis frekuensi suara, akustik bangunan, dan penilaian paparan kebisingan di tempat kerja, di mana memahami nuansa suara yang dirasakan oleh telinga manusia. Contoh pengukuran frekuensi untuk suara tersedia dalam berbagai bentuk. Masing-masing dirancang untuk mengukur rentang frekuensi suara tertentu. Misalnya model seperti SF977 mampu mengukur frekuensi ultrasonik hingga 40 kHz, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan analisa suara yang cukup tinggi. Di bidang frekuensi audio, perangkat seperti SF971A digunakan yang dapat mengukur frekuensi mulai dari 5 hingga 20 kHz yang mencakup sebagian besar tentang suara manusia. Berikut merupakan contoh dari SF971A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian kesimpulan. Gelombang adalah sebuah energi getaran yang merambat melalui suatu medium dari suatu titik ke yang lain. Gelombang akustik dengan dimensi 1 adalah gelombang mekanik longitudinal yang dapat bergerak dalam medium padat, cair, atau gas. Gelombang akustik memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dapat menyebabkan efek pemantulan, pembiasan, dan hamburan dalam medium gelombang. Yang kedua, ada gelombang akustik dalam 3 dimensi, ialah gelombang yang mengacu pada perambatan getaran mekanis dalam medium yang menghasilkan suara. Gelombang ini juga memiliki karakteristik seperti amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang yang mempengaruhi sifat fisik suara yang terdengar. Selanjutnya ada spektrum gelombang akustik. Dalam air adalah diagram yang menunjukkan tentang frekuensi gelombang akustik yang dapat merambat dalam air. Karakteristiknya yaitu frekuensi, panjang gelombang, kecepatan gelombang, atenuansi, dan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.